Layar merupakan elemen yang digunakan untuk membuat komposisi dan memberi Anda fleksibilitas untuk mengontrol tampilan dari sebuah komposisi, karena masing-masing layar memiliki pengaturan parameternya tersendiri yang memungkinkan Anda memposisikan masing-masing pada komposisi. Kita akan membuat penyesuaian pada layar untuk menyempurnakan tampilan dari judul animasi ini. Mari kita mulai dengan mengarahkan ke bawah pada bagian timeline dan klik pada area kosong pada bagian bawah ini dan pastikan layar yang terpilih dengan parameter non dan panel timeline akan aktif dan selanjutnya tekan spacebar pada keyboard untuk melihat preview dari animasinya. Coba Anda lihat indikator waktu bergerak pada timeline dan Anda bisa lihat layar-layar yang sudah dibangun pada scene tersebut. Saya akan menekan spacebar lagi untuk berhenti. Saya menunjukkan ini karena saya ingin Anda perhatikan bagian kanan dari timeline. Ini dijadikan sebagai pengontrol ketika layar muncul dari waktu ke waktu. Sekarang, lihatlah pada judul animasi ini. Bintang warna pink ini sangat dominan, dan saya akan memadukannya kembali di background. Jadi ketika Anda ingin membuat penyesuaian pada layarnya, Anda harus perhatian opsinya. Saya akan menuju ke layar 3, dan pilih untuk melihat opsi dari layar ini. Saya akan membuka opsinya, yang ditandai dengan sudut segitiga pada sisi kirinya, dan karena ini adalah layar shape, ia memiliki konten tetapi juga memiliki opsi transform di setiap layar yang terlihat dalam komposisi di After Effects. Memiliki opsi transform 40. Sekarang, perhatikan di bagian bawah sini. Pada bagian opacity, terdapat lambang stopwatch berwarna biru, dan juga di sini terdapat lambang permata. Ini adalah keyframes yang membuat animasi sehingga layar ini akan memudar seiring waktu, dan jika saya klik dan drag pada layar, perhatikan keyframes terkait pada layar tunggal. Sekarang saya akan menekan Ctrl Z untuk undo slide terakhir, karena saya ingin memadukan layar ini kembali ke background tanpa menggunakan settingan opacity-nya. Pada bagian tengah area dari timeline ini disebut dengan switches, dan pada bagian bawah ada tombol di mana saya bisa mengganti antara switches dan modes. Mode adalah mode blend atau campuran. Jika Anda pengguna Photoshop, Anda pasti sangat mengenal dengan hal itu. Sekarang, kita akan mengklik pada drop down normal pada layar 3 ini, dan saya lebih suka gelap semuanya. Kemudian saya akan memilih pada menu drop down ini multiply. Ini memberi efek seperti menyatu pada bagian backgroundnya, membuat bintang berwarna ungu. Saya pikir sangat bagus. Sekarang kita kecilkan opsi pada layar 3, dan coba kita lihat apalagi yang bisa kita lakukan untuk menyempurnakan animasi ini. Seperti yang bisa kita lihat di sini, tulisan Starlight tersebut muncul di atas background, tapi tidak seperti yang saya inginkan. Jadi saya akan klik pada layar 6, pada layar ini merupakan solid, jadi diberi nama layar solid. Jadi jika saya membuka opsinya, hanya ada opsi transform. Sekarang jika Anda lihat pada sisi kiri dari timeline, ikon mata ini off. Jadi jika kita ingin aktifkan, maka saya baru bisa melihat konten layar ini. Jadi jika saya mengarahkan kursor di salah satu parameter pada bagian ini, kemudian saya lakukan klik dan drag, jadi saya bisa menggeser level opacity-nya ke bawah, dan jujur saja, itu menjadi tidak menarik. Jadi yang akan saya lakukan adalah, saya pastikan terlebih dahulu, opacity-nya di set menjadi 100. Dan kita ubah pengaturan layarnya. Yang awalnya normal, kita ubah menjadi soft light. Dan sekarang jika saya nonaktifkan layar tersebut, Anda bisa lihat scenes atau adegannya menjadi lebih menarik. Sekarang, pada bagian kanan dari timeline, Anda perhatikan, layar ini memiliki frame yang lebih panjang.
Dan saya tidak ingin saat dimulai dengan layar ini. Yang saya inginkan yaitu saat animasi dimulai. Grafik mulai muncul, jadi yang saya lakukan. Pilih layar 4, ini merupakan layar animasi garis. Mulai muncul, dan saya akan tekan I untuk memindahkan rentang indikator waktu. Pada titik yang saya inginkan ini, sekarang jika saya klik pada dan drag layar 6. Saya bisa menggeser layarnya, tapi itu tidak mengubah durasi dari layar tersebut. Yang akan saya lakukan, trim atau pangkas titik mulai dari layar tersebut. Jadi saya akan undo. Kemudian arahkan mouse pada awal layar. Saya bisa drag secara manual atau Anda juga bisa gunakan tombol keyboard, yaitu tekan Alt kemudian tekan tanda kurung pada keyboard. Sehingga layar akan berpindah pada titik indikator tadi. Jadi sekarang ketika saya menggeser-geser, Anda bisa lihat layar akan menjadi gelap seiring dengan munculnya bintang. Pada scenes, oke ini sudah sempurna, jadi mari kita kecilkan opsi pada layar 6 dan coba perhatikan pada kumpulan layar ini, dan perhatikan layar 1 tidak ada namanya, sehingga saya tidak tahu apa isi dari layar ini. Jika seperti itu, saya akan menggeser-geser indikator waktu sampai saya bisa melihat elemen apa saya yang muncul, dan saya rasa ini berisi garis yang berjejer ini. Untuk memastikannya, saya klik off dan kemudian on-kan lagi pada layar 1 ini. Baru kita tahu isi dari layar ini. Kemudian untuk mempermudah editannya di lain hari, kita mengganti nama dari layar ini dengan nama Repeating Lines. Kemudian tekan enter untuk menerapkannya. Sekarang kita sudah menyempurnakan komposisi animasi ini menggunakan aneka layar. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kita akan berjumpa pada pembahasan berikutnya.